Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya di sini yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Siti Khairul Rohmah SPD. Kepada Ibu Siti Khairul Rohmah, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, ibu-ibu, teman-teman guru yang sudah berkenan bergabung dalam kegiatan kami, yaitu kegiatan diseminasi Bubuk Jatim Cerdas yang kami laksanakan pada siang hari ini. Diseminasi kali ini yang akan kami sampaikan kepada teman-teman guru semuanya tentang pembelajaran menari yang menggunakan Excel, Bapak Ibu. Jadi Excel atau Microsoft Excel itu nanti bisa kita gunakan sebagai salah satu media pembelajaran interaktif yang menarik yang bisa kita praktekkan atau kita bisa berikan kepada murid-murid kita. Nantinya bisa berupa berbentuk game. Nah, game apa nanti yang bisa kita terapkan atau kita aplikasikan di dalam Excel? Salah satunya nanti bisa tebak kata atau tebak kalimat dan juga nanti bisa tebak gambar. Langsung saja Bapak Ibu, karena ini pakai free, jadi limited time, waktunya terbatas, langsung saja kami mulai pembuatan game di Microsoft Excel. Saya share konten dulu. Yang pertama Bapak Ibu langsung bisa praktek ya nanti, silakan dibuka Excel-nya. Yang pertama kita akan mencoba membuat game tebak kata atau tebak kalimat ya Bapak Ibu. Kita buat dulu, misalnya kalau saya kebetulan guru bahasa Inggris, jadi akan kami praktekkan dalam pembelajaran kami, misalnya saya membuat kalimat ini, merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang benar dalam bahasa Inggris. Saya buat dulu questionnya. Nah, kalimatnya atau kata yang kita gunakan kita acak dulu Bapak Ibu. Misalnya aku suka dua yang ini loh. Nah, misalnya saya membuat kata-kata ini, ada I, ada like, ada would, ada to, terus myself, dan introduce. Anak-anak ini nanti diminta untuk merangkai kata ini menjadi kalimat yang benar dan menggunakan game yang kita praktekkan sekarang pakai Excel.
Ini kolom cek. Pegangan, kakak pegangan lah. Yeay. Mohon maaf Bapak Ibu, suaranya dimatikan dulu ya, biar tidak ikut rekam. Nah, ini diperhatikan cara membuat rumusnya. Ya, ini saya klik di kolom sini ya, bawahnya cek ini nanti. Arahkan kursor ke tanda function ya. Ini insert function, ini kita klik. Nah, terus pilih if ini, if kita pilih OK. Terus kita masukkan di sini. Nah, logical test-nya, jadi kalimat benarnya seperti apa, itu kita masukkan. Mulai dari kotak yang pertama dulu, ini. Kotak ini nanti, terus dikasih tanda dan Bapak Ibu ya, yang ada di atasnya angka 7 itu. Setelah itu diklik, kotak berikutnya berurutan, harus berurutan. Dan lagi, terus kotak berikutnya, dan lagi, kotak berikutnya, dan lagi, terus kotak berikutnya, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, ini kotak terakhir, berarti dari C5, D5, E5, F5, G5, dan H5. Nah, setelah selesai ke kotak paling akhir, itu klik tanda sama dengan. Setelah diklik tanda sama dengan, kita kasih tanda petik 2. Nah, tanda petik 2 ini terus diisi kalimat betulnya ini rangkaiannya seperti apa. Nah, karena ini rangkaian betulnya itu jadi I would like to introduce myself. Nah, ini terus dikasih tanda petik lagi Bapak Ibu, jangan lupa dikasih tanda petik lagi. Nah, di sini muncul tanda false atau salah karena value if true-nya belum saya isi. Nah, sekarang kita isi ke value if true-nya. Nah, ini kita klik. Kalau benar misalnya kita kasih kata apa, misalnya benar atau dikasih bagus atau dikasih kalau bahasa Inggris saya kasih good misalnya. Nah, kalau salah jawabannya berarti nanti saya kasih misalnya try again. Yang artinya mungkin coba lagi atau boleh dikasih Anda kurang beruntung dan sebagainya. Itu terserah teman-teman nanti. Setelah selesai kita pilih OK. Nah, di sini langsung muncul try again karena kolom ini belum ada isinya. Jadi dianggap bahwa salah atau kurang betul. Jadi muncul try again. Nah, untuk tampilan biar menarik itu bisa dikasih ini apa dikasih warna. Misalnya kalau question itu dikasih warna kuning misalnya. Terus kalau answer itu dikasih hijau misalnya. Ini terserah masing-masing ya, teman-teman. Terus kalau kolom ceknya itu untuk kasih tanda aja. Kolom ceknya misalnya kita kasih warna ini tidak pengaruh biru. Nah, hurufnya ini juga boleh kita rubah-rubah ya, kita tengahkan biar cantik. Hurufnya diperbesar juga boleh. Misalnya saya perbesar. Nah, biar teman-teman bisa melihat dengan jelas. Nanti bisa bertanya yang kurang paham, akan dipandu oleh moderator sekaligus host. Nah, sudah cukup kelihatan ya. Nah, sekarang kita cek sekarang. Rangkaian yang betul tadi seperti apa? Oh, kita kasih kotak dulu ya. Nah, setelah kita kasih kotak, coba sekarang kita isi. Misalnya saya jawab betul. Misalnya tadi rangkaiannya seperti apa? I would like to besarkan.
introduce myself. Nah, kita buktikan jawabannya benar apa salah ya. Nah, ini sudah berubah. Jawabannya berubah jadi good. Karena apa? Karena saya merangkainya ini benar. Coba sekarang praktek lagi, misalnya saya rangkai pakai yang salah, misalnya di sini saya hapus dulu ya, biar teman-teman paham. Ini bisa digunakan untuk ice breaking biar anak-anak itu nggak jenuh, siswa kita nggak jenuh. Ya, sekali-sekali dijak bermain. Nah, misalnya di sini saya tulis gini. Nah, di sini di jawaban ini muncul try again karena ini adalah salah jawabannya, kalimatnya tidak I like would introduce to myself. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau nanti bisa setelah ini langsung bisa dipraktekkan atau sekarang sambil menonton sambil praktek. Nanti bisa bertanya. Ya, ini game yang pertama. Sekarang kita praktek game yang kedua ya. Atau kalau masih penasaran, teman-teman, ini kita cek ulang. Ini ya. I would like to introduce myself. Nah, betul kan? Kalau rangkaiannya nanti siswa kita kalau menebaknya ini benar, maka secara otomatis akan muncul kata good misalnya ya. Kalau bahasa Indonesia boleh diisi pinter atau benar. Nah, itu ya. Kalau anak-anak atau siswa kita nanti salah dalam merangkai, maka di sini akan muncul try again. Gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman guru. Berikutnya kita masuk ke game yang kedua ya. Pakai Excel, masih pakai Excel. Saya buka baru. Nah, game yang kedua ini nanti gamenya tebak gambar. Nah, kita bisa bermain tebak gambar menggunakan menggunakan Microsoft Excel. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama itu buka Microsoft Excel-nya, setelah itu pilih page layout. Nah, page layout, setelah page layout pilih background. Background ini ya, kita klik, kita pilih gambar yang akan kita pakai. Misalnya, saya pakai gambar apa ya? Yang kecil aja. Misalnya saya pakai gambar kelinci kan? Ya, misalnya saya pakai gambar kelinci ya. Kita insert. Nah, di sini akan muncul banyak gambar. Nah, ini harus kita pilih satu aja untuk permainan tebak gambar ini. Kita pilih satu aja ya. Nah, biar ini nanti tidak terlalu lebar, kotak Excel bisa kita besarkan. Bisa langsung kita drag karena ini panjang, jadi caranya diklik ya. Atas ini diklik, yang A klik, terus kita tekan shift control, terus kita tekan tanda panah ke kanan, cling. Nah, setelah ini bisa kita langsung geser. Jret, seperti ini. Ukurannya misalnya berapa, terserah. Nah, misalnya saya buat sekian misalnya. Nah, terus kalau ke samping atau ke bawah juga sama, bisa pakai geser pakai gini, tinggal geser.
Jret, misalnya. Nah, bisa lebarkan lagi biar nggak terlalu banyak nanti. Ya, jadi bisa main digeser aja seperti teman-teman biasanya Excel pakai gitu. Bisa juga pakai klik kanan. Nah, bisa pilih row height, row height ya untuk tingginya ini apa garis. Nah, nanti kalau untuk lebarnya kolom pakai kolom. Nah itu, tapi lebih enak langsung digeser aja. Nah, ini untuk menghilangkan gambar yang lainnya caranya bagaimana? Nah, itu kita tinggal tinggal caranya seperti tadi. Bentar, ini kita cari yang pas dulu. Atasnya gambar kelincinya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita gambarkan di kakinya kelinci nggak kepotong. Ambil pasnya gitu ya, digeser-geser, dilebarkan atau dikecilkan juga boleh, diambil pasnya. Nah, setelah ini, setelah kira-kira sudah pas, caranya memotong gambar yang lain bagaimana? Kita klik, misalnya kita potong batasnya ini. Kita klik ya, terus tekan tombol save control. Terus geser pakai tanda panah ke kanan, jret. Nah, setelah itu klik kanan dan pilih hide. Kita sembunyikan. Maka gambar yang lain akan tersembunyi. Nah, sekarang yang bawah sekarang. Yang bawah bagaimana? Sama caranya. Kita klik ya, terus Ctrl Shift, kita panah ke bawah ditekan. Jret. Nah, setelah itu klik kanan dan hide. Nah, caranya sama untuk menyembunyikan gambar lainnya. Jadi kita hanya memakai satu gambar aja untuk ini apa tebak gambar. Nah, selanjutnya perhatikan, selanjutnya di kolom E ini kita blok ya, kita kasih warna, kita blok. Saya kecilkan dulu biar terlihat. Nah, ini ya, kita blok, dikasih warna yang beda. Kita pilih home, terus misalnya dikasih warna blue, biru. Nah, setelah dikasih warna, tujuannya apa dikasih warna? Ini nanti untuk tombol tekan-tekan apa pilih angkanya nanti. Nah, setelah ini kita pilih di developer. Nah, di atas ini ya ada home, insert, page layout, formulas, data, review, view, dan developer. Kalau di Excel teman-teman belum muncul developer, itu caranya bisa di klik kanan, nah pilih custom ribbon. Custom ribbon, nah ini ada pilihan developer. Ya, di situ bisa diklik maka nanti akan otomatis muncul di apa taskbar-nya Excel. Oke ya. Nah, pilih developer. Nah, setelah itu pilih insert. Insert terus pilih ini ada tanda spin button. Spin button ini kita klik terus kita gambar di sini spin buttonnya. Jret. Nah. Dah. Nah, setelah spin button, itu sekarang langkah berikutnya adalah kita blok ini, ya, gambarnya kita blok, terus tanda ini, panah atas bawah ini kita klik kanan, kita pilih format control. Kita pilih format control. Nah, ini kita pilih sekarang untuk mengisi ini batasan angka yang akan kita taruh di kotak-kotak ini maksudnya ya. Misalnya minimum angka value, angka paling rendah angka 1 misalnya. Terus kotaknya di sini kita kasih misalnya maksimumnya kita buat berapa. Ini ada berapa kotak ini.
1, 2, 3, 4, 4 ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 kali 5 ada 20. Misalnya saya buat di sini 2 kalinya ada 40 misalnya. Nah, incremental change ini maksudnya itu adalah kelipatan. Jadi nanti misalnya kita buat kelipatannya 2. Setiap diklik nanti akan muncul kelipatan ya. Terus selling ini ya, kita klik selling, terus kita pilih misalnya di kotak mana nanti angka itu akan terlihat. Misalnya di kotak sini, klik. Nah, setelah itu oke. Nah, masih loading. Oke. Oke ya. Nah, setelah itu langkah berikutnya ini kita blok ya. Kita blok terus di sini di sebelahnya insert function ini kita pilih ini. Sama dengan misalnya ya. Kita pilih range between, diketik aja RAND, range akan muncul. Nah ini range between kita double klik 2 kali klik. Nah, setelah itu kita tuliskan tadi rentang angka paling rendah berapa? 1. Terus angka tertingginya tadi berapa? 40 ya kayaknya, 40 ya. Nah, ini 1 terus koma. Ada yang ini ya, ada yang laptop atau komputernya pakai titik koma, tapi kebetulan ini punya saya pakainya koma. Terus tutup kurung. Nah, enter. Nah, angkanya saya besarkan biar terlihat. Angkanya tak buat biru. Sekarang ya, 11 ya, enggak apa-apa. Nanti ditengahkan. Nah, untuk ngisi yang lain gimana? Di drag aja. Nah, klik loading. Drag lagi ke bawah. Sampai semua terisi angka. Range between itu maksudnya apa sih? Range between itu maksudnya adalah acak. Angkanya diacak. Kita tengahkan ya. Nah, biar gambarnya ini tertutup, ya, kan tujuannya kan ditebak gambarnya. Jadi ini harus kita tutup. Kita blok, terus kita tutup pakai ini warna. Misalnya warna apa? Misalnya warna apa pink ini ya. Nah, misalnya warna ini. Ini ya. Ini kayaknya di sini belum muncul, kita pakai kita ulangi lagi. Klik kanan di tombol spin button ini ya. Klik kanan format control. Nah, minimum value. Ini kita isi 0 aja. Terus sellingnya kita hapus dulu. Sellingnya kita taruh di sini. Kita pilih oke. Kasih warna besarkan ya. Nah, angkanya biar terlihat kita besarkan, kita taruh tengah, kita kasih warna beda. Misalnya angkanya warna putih. Nah, ya. Kalau ini kita klik, maka kalau ke atas ya, karena itu rendah akan kelipatan. Tadi kan kelipatannya 2. Jadi setiap kita klik nanti akan muncul angka kelipatan 2 nanti ya. Ditambah 2 maksudnya kan gitu. Ini saya kembalikan ke awal dulu. Nah, caranya gimana? Ini kok belum buka? Nah, caranya biar ini bisa terbuka, itu kita blok dulu, terus pilih ini, conditional formatting. Ya, ini kita klik, terus kita pilih new rule. Nah, setelah new rule kita pilih yang ini,
format only cell that contain, ya. Kita format hanya sel yang kita klik aja, yang berisi angka yang kita maksud. Nah, setelah itu pilih ini, ya ada cell value, ada between ini yang kita klik. Kita pilih less than or equal to. Ini kita klik. Nah, setelah ini sebelahnya less than equal to, ini kita klik ya. Terus sel mana angka yang dimaksud, yang mau dibuka ini ya. Terus nih kita pilih format dulu. Nah, saya geser ini. Format ya. Setelah itu kita pilih format. Format ini ada number, ada font, ada border, ada fill. Kita pilih fill. Nah, tujuannya apa di sini maksudnya? Setelah angka yang misalnya di sini ada angka 1, kita klik angka 1, otomatis gambar ini akan terbuka. Berarti kita pilih no color. No color, oke. Setelah itu pilih oke. Nah, benar kan? Nah, di sini ada angka 1, maka ada angka 1-nya dia akan terbuka. Misalnya kita ketik lagi. Karena nggak ada angka 3, berarti nggak ada yang terbuka lagi. Nah, ini ada. Dan seterusnya. Ya, sampai gambar itu akan terbuka semua. Nah, seperti ini. Ini bisa dipakai mainan, biar anak nggak jenuh. Anak kita nggak jenuh. Sekali-sekali dijak bermain. Nah, ini ya sampai batasnya kan tadi 40. Maka akan terbuka semua kalau sudah mencapai batas. Itu ya teman-teman. Diseminasi saya kali ini terkait dengan penggunaan pembelajaran interaktif menggunakan Excel, media Excel. Bisa digunakan untuk tebak kata atau tebak kalimat dan tebak gambar. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Siap membantu 24 jam. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator sekaligus hostnya. Mengenai yang tadi, apabila ada yang ditanyakan, saya berikan kepada materinya. Untuk saya di sini sebagai host selaku Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.